Bab 1462. Bukan lawanmu yang terlalu lemah, tapi dia yang terlalu kuat. Setelah tetua kedua meninggalkan kedai, dia langsung pergi ke Bei Huang. Sepanjang jalan, ekspresi tetua kedua bermartabat. Dia datang ke kota dewa kali ini untuk dua tujuan, satu untuk menemukan nona ketiga, dan yang lainnya untuk mengetahui asal-usul Mileye. Menurutnya, kedai ini pasti mengetahui asal-usul Mileye. Tapi yang tidak dia duga adalah orang-orang di kedai ini tidak berani mengatakannya. Bukannya aku tidak tahu, tapi aku tidak berani mengatakannya. Ini menarik. Ngomong-ngomong, sekarang gerbang Tao masa kini tidak ada jalan keluarnya. Tetua kedua mempercepat. Alam semesta 5 dimensi. Pada hari ini, Mileye datang ke aula besar. Di aula besar itu, berdiri seorang pria paruh baya. Nine. Mileye berjalan di depan Nine, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya ke Nine. Nine melirik gulungan itu adalah kitab Taoisme. Versi lengkap kitab Taoisme. Nine memandang Mileye, tersenyum dan berkata, "Apakah ini untukku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Apa tersentuh?" Nine menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku sedikit tersentuh, tapi apakah kamu benar-benar hanya memberikannya kepadaku?" Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu telah banyak membantuku selama ini." Nine berpikir sejenak, lalu berkata, "Sebenarnya, aku takut dengan wanita bergaun polos." Mileye berkedip, "Senior, aku pernah mendengar kamu mengatakan bahwa kamu dapat menerima 2 pedang dari Lydia ini." Nine tertawa, "Mileye, kamu agak jahat. Kamu datang untuk mempermalukanku." Mileye tersenyum dan berkata, "Ambil." Nine terlihat rumit, "Kita semua meremehkannya." Kemudian, dia memandang Mileye, "Aku masih sangat lemah saat itu. Menurut pendapatku, dia mungkin hanya 1 atau 2 tingkatan alam lebih tinggi dariku, tetapi sekarang tampaknya, ide itu benar-benar konyol." Mileye terdiam. Bukankah dia meremehkan kekuatan Lydia? Saat ini, Nine berkata lagi, "Sebenarnya, kita mungkin juga meremehkannya sekarang." Mileye melihat ke arah Nine, bagaimana mengatakannya. Nine tersenyum dan berkata, "Karena kami telah menggunakan kognisi kami untuk mengukurnya, tetapi dia seharusnya melampaui kognisi kami. Seperti katak di dasar sumur, ia telah menggunakan pikirannya untuk mengukur bagian luar. Bahkan jika ia berpikir bahwa langit mungkin lebih besar dari yang dibayangkannya, bagaimana mungkin ia berpikir bahwa langit tidak sebesar yang ia bayangkan sama sekali?" Kemudian, dia memandang Mileye, "Bukan lawanmu yang terlalu lemah, tapi dia yang terlalu kuat. Dia begitu mesum sehingga dia seharusnya tidak muncul di dunia ini sama sekali." Mileye terdiam. Saat ini, dia memikirkan Ejer Bai. Sebenarnya Ejer Bai selalu memperhatikan wanita bergaun polos, namun pada akhirnya dia menemukan bahwa dia masih meremehkan wanita bergaun polos. Termasuk Mileye juga sama. Ketika dia berada di kota Qingcheng, dia berpikir bahwa Lydia adalah seorang dewa pedang, tapi sekarang, betapa bodohnya ide ini. Nine berkata lagi, "Sudah kubilang, aku ingin memberitahumu satu hal, sekte Taoisme tidak menakutkan, karena mereka tidak tahu bahwa wanita bergaun polos benar-benar hebat." Apa yang benar-benar menakutkan? Ini adalah tipe orang yang mengetahui kekuatan wanita bergaun polos yang sebenarnya, tetapi berani melawannya. Orang seperti ini adalah orang yang mampu mengancammu. Mileye mengangguk, "Aku mengerti apa yang kamu maksud." Nine tersenyum dan berkata, "Awalnya, aku pikir kamu hanyalah akhirat pendahulu, tetapi kemudian aku menyadari bahwa semuanya tidak sesederhana itu sama sekali." Mileye tersenyum dan berkata, "Sejujurnya,
aku masih tidak tahu apa-apa tentang banyak hal sampai sekarang. Nain berkata, menjadi kuat adalah yang paling penting. Namun, aku menemukan satu hal, yaitu, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba untuk menjadi lebih kuat, musuhmu akan selalu jauh lebih kuat darimu. Terlalu tragis, hahaha. Mileye sedikit terdiam, kamu sedikit sombong. Nain tertawa, yah, aku juga pergi. Mileye sedikit bingung, ayo pergi. Nain mengangguk, aku sudah lama keluar, sekarang aku bebas lagi, aku ingin kembali dan melihat-lihat. Mileye ragu sejenak, lalu bertanya, apakah kamu akan kembali? Nain berkata sambil tersenyum, ya. Mileye mengeluarkan cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Nain, hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Nain melirik ke arah cincin penyimpanan, lalu saat berikutnya, dia membeku. Di dalam cincin penyimpanan, ada total 10 juta kristal dewa. Setelah berpisah dari Nain, Mileye datang ke langit berbintang yang mati, dan di tangannya ada pedang tertinggi. Teknik inti dan seni bela diri Nain dan kitab Taoisme tidak segera ia praktikkan, karena ia malah membunuh pedang dan membakar langit. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menggunakan pedang ini untuk menyempurnakan jurus kematian pedang kultivator miliknya hingga batasnya sendiri, dan kemudian dia akan mempertimbangkan untuk berlatih seni bela diri Nain dan kitab Taoisme. Sementara Mileye sedang berlatih, beberapa master alam Guyi setengah langkah baru juga muncul di alam semesta 5 dimensi. Lady An. Ketika mengetahui terobosan Lady An, Ejer Bai juga terkejut. Dia tahu bahwa wanita seperti Lady An sangat berbakat, tetapi dia tidak menyangka Lady An ini akan mencapai kondisi setengah langkah ke satu begitu cepat setelah memiliki sumber daya pelatihan. Lebih cepat dari Pandi Bai dan alam asli Wu. Meski hanya setengah langkah, itu juga sangat menakutkan. Tahukah kamu, belum lama ini Lady An hanya ada di alam Taoisme. Berapa lama untuk mencapai alam Guyi? Tentu saja, ini adalah hal yang luar biasa untuk alam semesta 5 dimensi saat ini. Alam semesta 5 dimensi saat ini terlalu kekurangan master. Bei Huang. Bei Huang adalah gurun. Gurun ini sangat tidak biasa dan bahkan dapat dikatakan sebagai tanah terlarang. Bahkan master setengah langkah tidak berani melangkah ke dalamnya dengan mudah. Sekte Taoisme memiliki beberapa asal-usul dengan tempat ini. Alasan mengapa tempat ini menjadi tanah terlarang adalah karena leluhur dari Sekte Taoisme pernah memasang pesona yang kuat di sini. Tidak ada yang tahu mengapa leluhur Sekte Taoisme memasang pesona di sini, bahkan orang Sekte Taoisme tidak tahu. Meski bertahun-tahun telah berlalu, penghalangnya masih kuat, dan hanya master setengah langkah yang hampir tidak bisa mendekati gurun ini. Tetua kedua datang ke puncak gunung, di bawah puncak gunung ada gurun, yang sekilas buram. Pesona. Tetua kedua melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia sudah terlambat. Saat ini, seorang pria dengan pisau panjang tiba-tiba muncul di belakang tetua kedua masa kini. Tetua kedua melirik pria dengan pisau panjang itu, "Kamu sudah lama bersamaku, ada apa?" Lelaki berpisau panjang itu tak berekspresi, "Kamu butuh preman." Tetua kedua menyipitkan matanya sedikit, "Apa yang kamu inginkan?" Pria berpedang panjang itu berkata, "Setahu aku, gurumu pernah menciptakan ilmu pedang dan tidak ada seorang pun di Sekte Taoisme yang berhasil mempraktikkan ilmu pedang ini." Tetua kedua menatap pria itu, "Kamu adalah maniak pedang." Pria itu berkata, "Beri aku keterampilan memutar pisau, aku akan membunuh Mileye itu untukmu." Tetua kedua menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak bisa membunuhnya sendirian." Pria itu menatap tetua kedua, "Aku bisa mencobanya."
Tetua kedua berkata dengan suara yang dalam, "Aku bisa memberimu keterampilan menggulung pisau, tapi aku punya syarat, dan syarat ini bukan untukmu membunuh Mileye, karena kamu tidak bisa membunuhnya sendirian. Yang aku inginkan adalah kamu mengikuti aku ke sekte Taoisme, dan ketika aku ingin kamu bergerak, kamu bergerak." Setelah hening sejenak, maniak pedang mengangguk, "Ya." Pendeta Tao kedua menunjuk jarinya, dan sebuah gulungan kuno muncul di depan pria itu. "Ini babak pertama. Setelah membunuh Mileye, aku akan memberimu babak kedua." Maniak pedang berkata, "Ya." Tetua kedua perlahan mengepalkan tangan kanannya, cahaya aneh muncul di matanya. Dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Artinya, dalam sekte Taoisme terlalu banyak buku seni bela diri. Selain seni bela diri kitab Taoisme, masih banyak seni bela diri lainnya, yaitu seni bela diri ini secara fatal memikat beberapa master di luar. Jika sekte Taoisme mau menyerah, berapa banyak master yang akan datang ke sekte Taoisme untuk membantu? Memikirkan hal ini, seringai muncul di sudut mulut tetua kedua. Lalu dia berbalik dan pergi. Sekte Taoisme. Setelah kembali ke sekte Taoisme, tetua kedua segera menggunakan sumber daya sekte Taoisme untuk mengundang master dunia puluhan ribu surgawi ke sekte Taoisme. Di bawah iming-iming seni bela diri klasik itu, semakin banyak master alam Guyi bergegas ke sekte Taoisme. Karena tidak hanya seni bela diri klasik, tetapi juga kitab Taoisme, seni bela diri dan beberapa teknik penyaluran ketuhanan sekte Taoisme. Ini adalah hal-hal yang diimpikan oleh banyak orang. Di bawah godaan semacam ini, hanya sedikit orang yang bisa menolak. Pada hari ini, tetua kedua secara pribadi datang ke Tanah Suci. Kuil. Tetua kedua memandang guru suci di depannya. "Guru suci, kali ini untuk membunuh Mileye, sekte Taoisme akan melakukan yang terbaik." Guru suci terdiam. Tetua kedua berkata sambil tersenyum, "Guru suci, kamu pasti memiliki pemahaman tentang kekuatan di belakang Mileye. Sejujurnya, jika kita bekerja sama dengan tulus, Mileye akan mati kali ini." Guru suci memandangi tetua kedua, "Bagaimana sikap kakakmu?" "Kakakmu." Tetua kedua menggelengkan kepalanya, "Sikapnya tidak penting, yang penting sekarang aku mewakili seluruh sekte Taoisme." Saat dia berbicara, dia menatap guru suci, "Guru suci, jika kamu ingin bergabung, kamu bisa memberi aku sepatah kata pun." Tentu saja, jika Tanah Suci ingin melihat darah sekte Taoisme dan Mileye, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Tetapi jika sekte Taoisme kalah, aku harap Tanah Suci akan berakhir dengan baik. Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Guru suci tidak berbicara. Saat tetua kedua hendak keluar dari aula, guru suci tiba-tiba menatap tetua kedua. Tanah Suci bersedia membantu. Tetua kedua memandang guru suci. Guru suci tersenyum dan berkata, "Bagaimana dengan ini? Jika wanita berjubah putih dan situ muncul, Tanah Suci akan membelanya untuk kalian berdua, tapi kami tidak peduli dengan yang lainnya." Setelah hening sejenak, tetua kedua berkata, "Ya." Guru suci bertanya, "Kapan kamu akan melakukannya?" Tetua kedua melirik guru suci, "Segera." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Segera setelah tetua kedua pergi, guru suci datang ke rumah bambu kecil di belakang bukit Tanah Suci. Pada saat ini, wanita misterius sedang menyirami bunga di kebun. Guru suci memandang wanita misterius itu, "Guru, apakah kami benar-benar ingin bergerak?" Wanita misterius itu tersenyum dan berkata, "Apa masalahnya?" Guru suci tercengang, dan kemudian berkata, "Baru saja guru memintaku untuk menyetujui tetua kedua." Wanita misterius itu terkekeh dan berkata, "Jika kita tidak berjanji padanya,
apakah menurutmu dia akan berani memulai perang skala penuh di alam semesta 5 dimensi? Bahkan jika dia tega, dia tidak akan berani melakukan itu. Karena dia takut dimanfaatkan oleh orang lain. Kami berjanji padanya, dia lega, kemudian pergi ke Mileye untuk bertarung sampai mati. Guru suci ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, apakah dia sudah mencobanya? Wanita misterius itu berkata dengan lembut, bukan untuk dia bertarung, tetapi untuk Mileye untuk membentuk perseteruan maut dengan sekte Taoisme. Selama Mileye dan sekte Taoisme membentuk permusuhan maut, yang sama saja dengan leluhur sekte Taoisme yang memalsukan perseteruan maut. Ia memperoleh kitab Taoisme 9 jilid, yang awalnya merupakan nasib baik, tetapi sekarang akan berubah menjadi nasib buruk. Betapa indahnya. Berbicara tentang ini, dia melihat ke langit, dan berkata dengan lembut, yang dari dua dunia juga harus menerobos. Bersambung.